Shalom Bapak Ibu, selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah untuk memperingati sengsara dan kematian Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi mereka yang mengikut Yesus, bahwa Dia harus mati dengan cara mengerikan. Ini adalah hari kita berkabung dan berkontemplasi, hari di mana kita berjalan bersama-sama Yesus dan kemudian diam di salibnya untuk merenungkan dan berdoa. Allah telah mengambil tindakan penyaliban ini, dan ini adalah peristiwa yang benar-benar luar biasa. Dan Allah mengubah peristiwa sedih di Jumat Agung menjadi hari pengampunan yang terbesar di sepanjang sejarah manusia. Fokus ibadah kita hari ini adalah salib. Mari Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, kami membohongi-Mu dan menipu diri sendiri jika kami berpura-pura gembira dan sukacita pada hari Jumat Agung ini. Tidak, Tuhan, rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh sahabat kami, Yesus Kristus, membuat kami ingin bersembunyi, mengabaikannya, dan menunggu sampai semuanya selesai. Kami tidak ingin melihat luka parah yang dialaminya, namun dalam keajaiban kasih karunia, Engkau telah menarik kami ke tempat ini di sini, bersama jutaan orang lain di seluruh bumi, agar kami dapat mengingat pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya, dan mengingat perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia-Mu. Saat kami menyembah-Mu hari ini dan mengingat secara aktif dan seksama akan penderitaan-Mu, kami memohon Engkau membuka hati kami untuk memiliki pemahaman yang baru akan mengapa hari ini disebut sebagai Jumat Agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang." Inilah saat-saat kelam, di mana kegelapan menyelimuti bumi. Inilah saatnya untuk mengakui gelapnya jiwa. Bahkan ketika Yesus sendiri yang adalah Allah merasa terpisah dari Bapa. Inilah saat ketika kita berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian. Inilah saatnya Tuhan menangisi seisi bumi. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini hari ini? Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini pagi ini? Untuk memberikan pujian kita di tengah rasa sakit kita. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini hari ini? Untuk mencari Tuhan dan memuji nama-Nya. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini pagi ini? Untuk bergabung dengan seluruh keluarga Allah di bumi saat kita menyembah Yang Kudus. Mengapa Yesus mati bagi saya? Hanya karena kasih-Nya. Haleluya.
Yesus menderita? Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari renungkan pujian ini, katakan, mengapa Yesus pegang tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai perang? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Yesus mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan jujur mengakui dosa kita kepada Allah di dalam doa. Ya Bapa, Yesus telah menanggung dan membawa kejahatan hati kami. Dia telah menanggung kejahatan kami. Karena pelanggaran kami, Dia terluka. Karena kebencian, prasangka, tindakan amoral, keserakahan, kebohongan, intoleransi, dan penghujatan kami, Dia terluka. Dengan kesalahan kami meremukkan Dia. Kami menghancurkan Dia. Kami menancapkan paku pada tangannya. Kami menenun mahkota berduri untuk disematkan di kepalanya. Kami menusuk lambungnya. Kami berteriak, salibkan Dia. Allah meletakkan semua padanya. Segala pelanggaran, hukuman, dan kesalahan kami. Dia menimbun semua bagian yang paling buruk dari kami pada keindahannya yang luar biasa. Dengan setiap tusukan, setiap pukulan cambuk, di setiap tangis kesedihan dan rasa sakit yang tak terhitung banyaknya, di setiap luka dan memar, Dia menyembuhkan kehancuran dari jiwa kami yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Dengarkanlah jaminan pengampunan dari Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 24. Demikian berita pengampunan bagi kita semua. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi
Apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, masih di dalam hadirat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes ayat 1 di bagian 7b, firman Tuhan berkata, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau kusembah, Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau kusembah.
sujud kepadamu, oh Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mengatakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, Engkau, haleluya, Engkau yang terindah, haleluya. Amin. Lebih sungguh sekali lagi katakan, jemaat, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Amin. Yesus terindah, darah-Mu, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau katakan, Engkau ku sembah. Dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku lebih sungguh katakan, Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Lebih sungguh sembah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Yesus. Haleluya. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
kami mau menyembah-Mu. Anak domba Allah yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus yang kami muliakan, karena Kau anak Allah yang sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. We praise you Lord. We praise you Lord. Oh, thank you Jesus. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah nubuatan dari Allah di dalam kitab Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Kristus, yang saya ambil beberapa ayat dari Yesaya 52 ayat 12 sampai dengan Yesaya 53 ayat 13. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Tampaknya bukan seperti manusia lagi. Sebagai taruk, Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap Dia. Bahkan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup,
Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang jahat. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan itu adalah kita. Kita adalah orang-orang yang dirampas dari iblis. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Nyatakan lagu ini dari awal saudara. Katakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut engkau melempar dosaku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitung. Mari dengan bangkit berdiri dengan segenap hati katakan, betapa besar kasih-Mu ya Allah. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Tiba saatnya kami mau mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Kami mau merenungkan
apa yang terjadi pada malam tadi malam hingga hari ini, 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan memasuki saat-saat sengsaranya. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus pimpin kami semua. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari Jumat. Dan sungguh sebuah yang menakjubkan kalau 2000 tahun yang lalu Yesus mengucapkan 7 kalimat, 7 kata terakhirnya di atas kayu salib. Dan saya saat ini mau berbagi dengan saudara untuk merenungkan 7 wasiat Tuhan Yesus, perkataan terakhir dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita tahu kata-kata yang terakhir itu sangat penting, betul? Orang tua kita kalau dia sudah menjelang akhir hidupnya, biasanya tidak selalu, itu selalu memberikan kata-kata yang penting. Banyak tokoh-tokoh dunia seperti Winston Churchill, ya, kalau pemusik Frank Sinatra, mereka ada satu kata terakhirnya karena sebelum mereka mati, dia bilang, saya bosan. Tapi saudara-saudaraku, Yesus berbeda. Yesus juga memberikan kata-kata terakhir dan ada 7 kata-kata terakhirnya yang dia ucapkan di kayu salib. Kata yang pertama adalah dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya baca dari ayat 33 supaya kita tahu konteksnya, dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga 2 orang penjahat. Yang seorang di sebelah kanannya, yang seorang lagi di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata Bapa. Bapa ini mengingatkan hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Anak dengan bapanya, yaitu hubungan yang sangat intim. Begitu intimnya sehingga di tengah rasa sakit yang luar biasa, Yesus masih percaya kepada Bapanya. Dia berkata, ya Bapa. Jadi Yesus tidak hanya percaya kepada Bapanya, tetapi dia juga sadar bahwa apa yang dia alami itu sebenarnya adalah melakukan kehendak Bapa. Kemudian Yesus berkata, Bapa itu menyiratkan hubungan kasih antara seorang bapa dengan anaknya. Bagaimana dengan kita? Dengan Bapa kita. Tentunya maksud saya adalah dengan Allah Bapa. Di dalam berdoa kita selalu mengatakan ya Bapa. Tetapi sebenarnya bagaimana relasi kita dengan Bapa? Berlawanan dengan Yesus, kita justru sering kali ketika dalam kesakitan, doa kita adalah mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan saya? Dan saya ingin saudara dan saya belajar sesuatu dari Yesus. Yaitu Yesus melihat hati Bapanya. Dan dia melihatnya penuh dengan kepercayaan, bahkan keyakinan sekalipun dia mengalami penderitaan.
Itu yang bisa kita renungkan dari kata ya Bapa. Bukan hanya sekedar istilah Bapa, tetapi ada iman yang dalam, ada relasi yang dalam, sehingga pada saat kesakitan pun dia masih menyapa dengan iman Bapa. Lalu Yesus berkata, iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan saudara-saudaraku, bahwa Yesus mengampuni mereka. Siapa itu mereka? Ya pasti orang yang ada di bawah, yang berteriak salibkan dia, ya, yang mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus, penguasa saat itu Pontius Pilatus, bahkan orang yang memakukan salib di tangan dan di kakinya. Itu adalah mereka yang dimaksudkan Yesus. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Ya. Yesus tidak hanya meminta Allah Bapanya untuk mengampuni mereka, tetapi Yesus membela mereka. Saudara perhatikan, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sebuah kalimat pembelaan saudara-saudaraku. Yesus kasih alasan ke Allah Bapa dan mengatakan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus membela orang-orang yang menyakitinya. Atau seolah-olah dengan perkataan lain Yesus berkata mereka nggak tahu siapa aku. Kalau saja mereka tahu siapa aku, mereka tidak akan melakukan semua hal yang menyakitkan ini kepadaku. Mereka tidak tahu bahwa aku ini sebenarnya sedang menggenapi firman-Mu. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah anak-Mu. Aku adalah anak Allah. Jadi Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudaraku, buat saya ketika merenungkan ini ada sesuatu yang luar biasa. Semasa hidupnya selama 3,5 tahun, Yesus banyak mengajarkan tentang mengasihi, tentang pengampunan, dan lain sebagainya. Dan di akhir hidupnya kita melihat Yesus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Saya sebagai pengkhotbah mungkin tidak mempraktekkan atau sekali-sekali tidak mempraktekkan apa yang saya bicarakan di mimbar. Tetapi Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus saling mengampuni, kamu harus saling mengasihi, kasihilah musuhmu, ya, jangan membenci orang yang menganiaya kamu. Dia tidak hanya berkhotbah, tapi Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan hal ini mengingatkan saya bahwa ia ingin melakukan kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa supaya manusia ini dikasihi. Itu yang dia khotbahkan selama hidupnya. Dan akhirnya dia di akhir hidupnya dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Dan ini juga sebenarnya tentang bahwa Yesus ingin menggenapkan nubuat Alkitab tentang dia di dalam Yesaya. Yang tadi sudah saya bacakan di awal khotbah ini dari Yesaya 53. Padahal nubuat itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus. Salah satu ayatnya Yesaya 53:12 dikatakan karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi Yesus telah menyerahkan dirinya kepada kematian. Ayat Yesaya ini merujuk kepada Yesus. Yesus adalah satu dari sekian banyak orang-orang durhaka, dianggap durhaka. Dan dia dikelilingi orang-orang jahat, bahkan di kiri kanannya ada orang jahat. Namun sesungguhnya yang dia tanggung adalah hukuman penalti dari dosa banyak orang. Dan perhatikan di ayat itu dikatakan dia berdoa, dia bersyafaat bagi para pemberontak. Dia berdoa bagi para penjahat, dia berdoa untuk mereka yang menyalibkan dia.
Dan dia berkata di dalam doanya, Bapa, ampunilah mereka. Dan saudara-saudaraku, ini menunjukkan adalah isi hati Yesus, kasih yang genuine yang ada di dalam hatinya. Bagaimana dia mengasihi kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kata yang kedua adalah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudaraku, kalau kita renungkan, ini adalah kata yang luar biasa. Ini kan janji Yesus. Janji Yesus yang sangat luar biasa di atas kayu salib ketika dia sedang susah bernapas karena sakitnya luar biasa. Yesus berkata kepada salah satu penjahat, dia bilang, aku berkata sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Sebenarnya Yesus bisa bilang, Yesus bisa katakan, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Tetapi Yesus memakai kata sesungguhnya. Penekanan yang luar biasa, yang sangat penting dan sangat serius. Jadi ini adalah keseriusan Yesus untuk meyakinkan orang yang sepanjang hidupnya jahat. Dan itu pribadi, saudara-saudaraku. Dikatakan di situ kepadamu, ya ditunjukkan kepada orang kedua tunggal. Ya, jadi itu sangat pribadi. Dan kata ini juga di dalam grammarnya adalah present tense. Makanya dibilang hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini adalah janji Yesus di atas kayu salib. Apa yang dijanjikan? Dia menjanjikan keselamatan. Dia menjanjikan surga. Dengan mengatakan kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di surga. Saudaraku, ini adalah janji yang personal dan janji yang luar biasa. Yesus tidak mengatakan nanti kamu akan bersama aku atau besok kamu akan bersama aku. Tapi dia katakan dia katakan hari ini juga. Kalau kita baca konteksnya Lukas 23 dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia dan katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan diri kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Tidakkah juga kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, yang sepantasnya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara-saudaraku, pada saat itu ada dua orang penjahat. Dan sesungguhnya kita ini adalah sama dengan mereka. Kita adalah juga penjahat. Bedanya adalah mereka berdua tertangkap, kita nggak ketangkap. Betul? Tidak ada dosa yang tidak ada kita yang tidak pernah berbuat dosa. Saya nggak tahu dosa apa yang setelah atau biasa saudara lakukan. Kejahatan dan pelanggaran apa yang saudara lakukan. Tetapi sebuah yang tidak bisa dipungkiri, kita sebenarnya sama seperti penjahat ini. Karena kita semua berdosa dan bersalah. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya merespons doa Yesus yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan kepada Bapanya, Bapa ampuni mereka. Dan ini didengar oleh dua penjahat yang di kiri dan di kanan. Tetapi tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus.
hari-hari ini ketika kita berbicara tentang Yesus, ketika orang di dunia ini mendengar tentang Yesus, ada dua kemungkinan respons mereka. Salah satunya, yang satu sebagai penjahat, seperti penjahat yang pertama, yang meledek Yesus, katanya engkau Tuhan. Suruhlah malah, lepaskanlah dirimu, lepaskanlah juga kami. Dia melecehkan Tuhan Yesus, menantang Yesus. Bukankah saudara ini Kristus katanya? Tetapi respons yang satu lagi katakan, dia merendahkan dirinya. Dia menegur temannya. Kamu gak takut ya sama Tuhan? Kalau kamu memang pantas di bawah hukuman, yaitu hukuman mati. Saudaraku perhatikan, bahwa ada dua respons manusia ketika mendengar kabar Injil. Yang satu menerima, tetapi yang satu lagi menolak, bahkan mengolok-olok Yesus. Jadi saudara-saudaraku, kalau di sosial media kita sering melihat orang yang menutup gereja, menyiksa orang Kristen, bahkan waktu dulu ada yang membunuh orang Kristen. Itu adalah sebuah bentuk penolakan sebenarnya. Dan itu adalah hal yang biasa. Apa yang terjadi pada hari Jumat itu adalah sebuah tipologi. Bahwa memang dunia ini ada yang merespons kasih karunia, ada yang menolak. Dan saudara-saudaraku, saya katakan tadi Yesus berjanji. Dan ini adalah janji yang luar biasa, yaitu pengampunan akan dosa dan hidup yang kekal. Dan penjahat yang kedua ini merendahkan hatinya dan dia diselamatkan. Saudara-saudaraku, memang kerendahan hati adalah syarat awal yang mutlak. Adalah langkah pertama. Kalau engkau mau datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau harus merendahkan hatimu. Engkau harus mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa. Tetapi banyak di antara kita yang sombong, dan banyak dari kita seperti penjahat pertama. Kita mengolok-olok Yesus, kita tidak peduli dan terus berbuat dosa. Penjahat ini yang kedua, dia merendahkan dirinya. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang di dalam kerajaanmu. Ini berarti dia tahu bahwa Yesus itu adalah Raja. Yesus adalah Juru Selamat. Penjahat yang disalib itu yang kedua menyadari bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang Raja. Dan ketika Yesus digantung di kayu salib, Pilatus suruh kasih tulisan di atasnya, yaitu INRI dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, ditulis bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. INRI artinya Yesu Nasariu Rex Ioderum. Artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sempat ditolak, dia bukan orang Raja Yahudi. Apa yang tertulis harus ditempel bahwa Yesus adalah Raja. Dan penjahat yang kedua itu tahu itu bahwa Yesus adalah Raja. Ditulis di dalam 3 bahasa, saya percaya supaya bangsa-bangsa yang ada yang umum di situ, karena bahasa internasional pada saat itu ada 3 bahasa, ya, bisa tahu bahwa ini adalah Raja, ini adalah Juru Selamat. Jadi saudaraku, kedua penjahat ini mendengar apa yang Yesus katakan, bahkan mungkin dia membaca tulisan itu, tetapi hanya satu yang tersentuh oleh kasih karunia Allah dan mau merendahkan diri. Dan saudara-saudaraku perhatikan, ini adalah penjahat yang dijanjikan Yesus adalah penjahat yang luar biasa. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk berbuat baik, betul? Tetapi kepadanya Tuhan menjanjikan kasih karunia. Dan memang ini adalah tentang kasih karunia, bahwa kasih karunia adalah bukan tentang perbuatan manusia. Saya tidak mengatakan perbuatan baik kita tidak penting, tetapi keselamatan kita tidak tergantung terhadap
perbuatan baik. Terbukti penjahat ini pada saat itu dia mati kan, karena di akhir mereka tiga ini harus mati. Untuk membuktikan kematiannya apa? Kakinya, tulangnya dipatahkan. Kalau diketok, tulangnya dipatahkan, itu dia tidak bereaksi, berarti sudah mati. Karena sudah parahnya menderita, kalau dipatahkan tulang keringnya, pasti dia gitu dong, nggak bisa berteriak. Yang kiri dipatahkan, yang kanan dipatahkan. Tetapi Yesus tidak dipatahkan karena prajurit itu tahu bahwa dia sudah mati. Tetapi untuk meyakinkan apa yang dia lakukan bukan dipatahkan, tetapi lambungnya ditusuk. Dan keluar apa? Ingat nggak keluar apa? Darah apa air? Keluar air. Airnya gimana sih? Kalau orang saya tusuk keluarnya darah harusnya. Ini air. Itu sebuah tanda bahwa Yesus sudah mati. Karena ketika orang mati, itu ada saat bahwa darahnya itu, plasma darah dan sel darah merahnya itu terpisah. Sehingga yang keluar adalah darah putih, air. Apa yang kita pelajari bahwa penjahat ini tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Penjahat ini nggak punya kesempatan untuk bergabung dengan agama Yahudi atau agama apapun pada saat itu. Tetapi dia diselamatkan hanya karena kasih karunia. Jadi saudara-saudara, keselamatan tidak ada hubungannya dengan agama, apalagi perbuatan baik. Tetapi keselamatan itu hanya kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah murni kasih karunia. Sesuatu kasih karunia itu sesungguhnya adalah sesuatu yang enggak layak kita terima, tetapi kita terima. Sama seperti penjahat yang di kayu salib. Dia adalah seorang penjahat, tidak layak untuk menerima pembebasan, tetapi karena kasih karunia, maka dia diselamatkan. Dan saudara-saudaraku, tetapi Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ini adalah urutan keselamatan. Saudara diselamatkan harus merendahkan diri dan hanya kasih karunia. Tapi ketika engkau sudah diselamatkan, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik, dan Yesus dan Allah mau supaya kita hidup. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara yakin saudara sudah menerima kasih karunia? Apakah ketika saudara mati, saudara percaya bahwa saudara akan bersama-sama dengan Yesus? Kita masuk kepada perkataan yang ketiga. Dan ini tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dikatakan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada tiga Maria ya, Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Menunjuk kepada muridnya yang dia kasihi. Kemudian Yesus berkata kepada muridnya yang dia kasihi, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa yang saudara pelajari dari ayat ini? Satu hal yang pertama, Yesus tidak mengabaikan tanggung jawabnya yang di dunia. Di dalam budaya Yahudi, seorang janda itu harus ditanggung oleh anak lakinya yang pertama. Kalau saudara tahu tentang kitab Rut, Naomi,
Begitu Naomi istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia udah nggak ada harapan lagi. Ketika Yesus berjalan dan dia melihat janda sedang mengusung anak lakinya yang mati, Yesus merasa sedih. Kenapa? Karena di dalam budaya Yahudi, tanggung jawab seorang janda adalah anaknya. Dan Yesus juga berpikir, sebelum dia mati dia berpikir tentang ibunya. Maka dia titipkan kepada murid yang dikasihinya. Dan itu adalah Yohanes. Jadi saudara-saudaraku, ketika Yesus di kayu salib dan dying, dia masih memikirkan tanggung jawabnya. Dia masih memikirkan relasi yang harus tetap dia jaga. Dia katakan kepada Yohanes, rawatlah ibuku. Yesus tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Dan saudara tahu Yesus itu punya banyak saudara, betul? Banyak saudaranya. Tetapi kenapa dia tidak menitipkan ibunya kepada saudara-saudaranya? Dan ini mungkin punya arti penting buat kita tentang relasi. Relasi itu sebenarnya bukan sekedar darah ataupun kerabat. Tetapi relasi adalah bagaimana dua orang manusia atau lebih mempunyai hati yang saling mengasihi, hati yang saling mau berkorban. Oleh karenanya dia bilang kepada Yohanes, rawatlah ibuku. Saudara-saudaraku, pelajaran yang sangat berharga dari 3 perkataan Yesus yang pertama, ini adalah soal Yesus memikirkan orang lain. Dia meminta Bapa untuk mengampuni mereka. Mereka ini luas sekali, bisa jadi termasuk Yudas yang sudah mengkhianati dia. Tidak hanya orang-orang yang sedang menyiksa di depannya dia. Ampuni Pilatus juga, ampuni Petrus. Jadi dia berpikir tentang orang lain. Kedua, dia fokus kepada penjahat yang di sebelahnya, menyelamatkan dia ketika dia mau merendahkan diri dan percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, dia memikirkan fokus kepada ibunya. Lalu kita perhatikan lagi perkataan yang keempat, saudara-saudaraku. Perkataan Yesus yang keempat dikatakan dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, saudara perhatikan enggak? Ketika Yesus berkata tadi di awal, dia katakan Bapa ampuni mereka. Tetapi saudara, Yesus tidak mengatakan sekarang Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, dia tahu bahwa Allah Bapa sebagai Allah penguasa dunia ini sedang memalingkan mukanya terhadap dia. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Ketika dia melihat Yesus berdosa, walaupun bukan dosa dia, dosa umat manusia yang dia tanggung, Allah memalingkan mukanya. Pernahkah saudara merasakan rasa sakit yang Yesus alami? Bukan rasa fisik, tetapi juga rasa emosi dan mental. Yaitu apa? Ya ini, ketika bapaknya meninggalkan dia. Di dalam konteks kita, seandainya ada seorang sahabat yang sudah lama bergaul dengan kita, kita saling menolong dari kecil, tiba pada satu saat dia bilang, "Dok, maaf ya, saya tidak mau berhubungan lagi dengan kamu, saya pergi meninggalkan kamu." Dan pasti perasaan kita akan agony, kita akan sedih, saudara-saudara. Dan kepergian orang yang kita cintai adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi mungkin lebih menyakitkan lagi, ya, kalau orang itu adalah pasangan kita, istri kita atau suami kita, atau saudara kita yang sangat kita cintai. Ketika satu hari dia mengatakan,
saya tidak mau lagi berhubungan dengan kamu, mari kita berpisah. Kurang lebih seperti itu saudara-saudaraku, bahkan lebih dalam lagi. Inilah yang membuat Yesus tambah menderita. Bahkan ini adalah penderitaan yang lebih daripada siksaan secara fisik. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia kehilangan keintiman dengan Bapa. Padahal sejak kekekalan dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus Kristus. Karena di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia, berinkarnasi. Dan pada saat itu dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan. Dan Yesus di dalam sakitnya mengutip Mazmur 22 ayat 1 ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Mazmur 22 sebenarnya adalah Mazmur mesianik. Kenapa Allah meninggalkan Yesus? Ya seperti yang saya sebut tadi, saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang benar-benar murni dan suci, dan Allah tidak akan membiarkan dosa itu ada di hadiratnya. Dan ketika kita berdosa, Yesuslah yang menanggung dosa kita. Dan ketika Yesus menanggung dosa kita, pada saat itu juga Allah tidak lagi dapat bersama-sama orang berdosa. Sehingga terjadilah pemisahan ini. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang Petrus maksudkan di sini adalah bukan sembuh penyakit fisik. Walaupun kita sering menggunakan ini sebagai dasar doa kesembuhan. Tetapi yang Petrus maksudkan di sini adalah sakit yang paling parah, yaitu apa? Dosa. Dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Ya. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang enggak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena saudara dan saya. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, terpisah dari Allah yang kudus terjadi karena Yesus itu menggantikan saudara dan saya di kayu salib. Dan ini adalah benar-benar terjadi. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dan ini adalah penderitaan yang paling buruk ketika Bapa meninggalkan dia. Lalu perkataan yang kelima dikatakan, aku haus. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah apa yang dikatakan dalam kitab suci, aku haus. Apa implikasi dari perkataan Yesus ini? Walaupun hanya dua kata, sangatlah penting kita memahami hal ini secara teologis, yaitu bahwa Yesus itu adalah manusia. Kita percaya doktrin kita adalah Yesus 100% manusia dan dia 100% Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, Yesus itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan perkataan lain, Yesus adalah Allah. Tetapi Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa dia mengambil rupa manusia. Ini adalah inkarnasi. Di dalam istilah teologi ini dikatakan hipostatus, artinya Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Aku haus menggambarkan bahwa dia adalah seorang manusia.
Dan saudara-saudaraku, dia mengatakan, aku haus, itu juga adalah penggenapan akan kitab suci. Jadi Yesus adalah sepenuhnya manusia, seperti Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Akhirnya dia disamakan dengan manusia, supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Dengan perkataan lain, Yesus menjadi sama dengan kita, merasakan apa yang juga kita rasakan, supaya ia dapat mati untuk mengadakan pendamaian akan dosa-dosa kita. Kata pendamaian ini adalah kata yang penting. Itu artinya dia untuk bayar hukuman penalti atas dosa-dosa kita. Ketika Yesus menjadi manusia, dia menggantikan kita di kayu salib. Ajaran-ajaran sesat di awal-awal pertama itu bukan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi ajaran sesat justru mengatakan Yesus bukan manusia. Mereka mengatakan Yesus itu Allah, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah manusia. 100% manusia. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 katakan, sebab imam besar, yaitu Yesus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya satu bedanya dengan kita. Sebagai manusia, dia tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. Karena dia bersimpati kepada kita. Dan dia turut merasakan kelemahan bahkan penderitaan kita. Saudaraku, seringkali kita bertanya sama Tuhan. Ketika penyakit saya tidak sembuh, ketika setelah berapa lama saya tidak mendapatkan pekerjaan, ketika relasi saya masih belum baik, kita berpikir, sebenarnya Tuhan ngerti nggak sih rasa sakit saya? Sebenarnya Tuhan ngerti nggak bahwa saya ini kesepian? Nah, saudara-saudaraku, Alkitab hari ini dengan jelas mengatakan bahwa dia sudah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, dan dia bisa merasakan semua penderitaanmu. Bahkan dia mengalami segala macam cobaan, lebih berat dari pencobaan saudara dan saya. Hanya satu bedanya, bahwa dia tidak berbuat dosa. Saudara-saudaraku, kita tidak memiliki Tuhan yang tidak mengenal kita. Dia mengenal saudara dan saya. Dia tahu apa yang saudara alami. Dan dia berkata, datanglah kepadaku secara langsung. Dia adalah manusia yang merasakan apa yang kita rasakan. Lalu perkataan yang ke-6 kita lanjutkan. Yesus katakan di ayat 30, sudah selesai. Di situ ada satu bekas penuh anggur masam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Dan sesudah itu Yesus meminum anggur masam itu dan berkatalah, ia sudah selesai. Saudara-saudaraku, di dalam bahasa Aram ini disebut apa? Ada yang tahu? Tetelestai. Tetelestai adalah kata yang digunakan oleh orang Romawi, orang Ibrani, biasanya dalam 4 konteks. Yang pertama adalah antara hubungan tuan dan hamba. Ketika hamba sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dia datang kepada tuannya dan mengatakan, udah selesai, pekerjaan sudah selesai. Tetelestai. Yang kedua, pada zaman dulu adalah imam dengan korban hewan. Pada hari raya Paskah, orang Yahudi harus
mempersembahkan anak domba jantan yang tidak ada cacat. Dan imam itu akan periksa, itu harus sempurna. Matanya harus tidak buta, ya, kakinya harus utuh, tidak ada cacat, bulunya baik. Begitu udah diperiksa, ini adalah sempurna, maka dia katakan ini sudah bisa dikorbankan. Sudah perfect, sempurna. Kata yang digunakan adalah tetelestai. Lalu yang ketiga adalah artis. Artis itu kalau misalnya dia pelukis atau dia komposer, dia membuat sebuah karya seni, ya. Lalu setelah itu selesai, dia mengatakan it's complete. Dan dengan perkataan tetelestai juga. Artis dengan karyanya yang sudah selesai, ya, dia mengatakan kepada orang mungkin yang meminta membuatnya, katakan tetelestai. Lalu yang keempat, antara pedagang dengan pelanggannya. Ketika pedagang menyerahkan barang, kemudian pelanggannya itu membayar, maka dia kasih tanda terima sudah dibayar. Itu juga digunakan tetelestai. Dan yang terakhir, itu juga kata yang digunakan ketika narapidana sudah menjalani hukuman di penjara, lalu keluar. Maka dia akan datang kepada kepala penjara meminta surat yang mengatakan sudah menjalani hukuman dengan menggunakan kata tetelestai. Saudara, 5 gambaran ini sebenarnya semua dialami oleh Yesus. Poin-poin 5 tentang kata tetelestai ini menunjuk kepada perbuatan Yesus. Sebagai hamba Allah, dia katakan sudah selesai, tetelestai. Sebagai imam yang memeriksa hewan korban, dia mengatakan korbannya itu sudah sempurna, layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu sebabnya ia disebut anak domba Allah. Dikatakan tetelestai, korban itu sudah dikorbankan dan dia tidak cacat sama sekali. Dan artis ini menggambarkan bahwa apa yang dilukis di perjanjian lama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesaya 53 salah satunya yang kita baca tadi itu adalah nubuatan tentang Sang Mesias, dia adalah Yesus. Dan itu sudah tetelestai, tergenapi gambaran perjanjian lama di kayu salib. Pedagang juga sama, saudara-saudaraku, bahwa kita ini adalah sudah ditebus oleh dia, sudah lunas. Dikasih tanda pembayaran, dikatakan tetelestai. Dan yang kelima, narapidana menghambarkan hukuman yang harus kita terima karena pengadilan Allah, karena muka Allah. Tetapi kita yang seharusnya dihukum sudah ditanggung oleh Tuhan sampai mati. Dan ketika hukuman kita sudah ditanggung oleh Dia, maka hutang kita sudah dibayar. Amin. Dan itu ditulis tetelestai. Jadi saudara-saudaraku, dikatakan sudah selesai. Itu menggambarkan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah selesai. Itu adalah bahasa Aram, dikatakan tetelestai. Dengan gambaran 5 tadi yang sudah saya gambarkan. Ya. Saudara-saudaraku, berikutnya adalah kata yang terakhir. Dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudaraku, ini sebenarnya adalah sebuah teriakan, cry out, yaitu teriakan kemenangan. Ketika pekerjaannya sudah selesai, maka dia teriak dengan kemenangan. Dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perhatikan saudara-saudaraku, di awal Tuhan Yesus menggunakan kata Bapa. Di akhir di hidupnya dia juga menggunakan kembali kata Bapa. Dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tadi dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Di tengah-tengah Tuhan katakan, bukan Bapa, tetapi Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus di akhir hidupnya tetap punya keyakinan iman akan Bapanya. Ketika dia mati ke dalam kayu salib, dia menyerahkan ke dalam tangan Bapanya.
Dia mati dengan penuh keyakinan. Oleh karenanya dia tidak mengatakan dengan lemes-lemes, tetapi dengan lantang dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan kuserahkan nyawaku. Dia mati dengan penuh optimis, dengan keyakinan. Karena dia mati adalah untuk menggenapi nubuatan yang Allah sendiri buat di perjanjian lama. Dan dia mati untuk menebus dosa manusia. Dia mati dengan kemenangan. Saudara-saudaraku, doa saya ketika saudara merenungkan 7 kata terakhir Yesus, biarlah ini menjadi pengingat kita semua. Bahwa sama seperti Yesus, dia menderita tapi dia tidak takut. Maka kita pun harus tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa mengasihi kita. Yesus tidak pernah selama-lamanya meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mati, sama seperti Yesus yang siap mati dengan kerelaan, kita pun akan rela. Karena sama seperti Yesus, kita mati untuk bertemu dengan Allah Bapa. Saudara-saudaraku, hari Minggu nanti saya akan menceritakan tentang lanjutan dari peristiwa di kayu salib. Apa yang terjadi setelah itu. Dan ini juga adalah peristiwa yang penting dalam sejarah umat manusia. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, kita akan melihat bagaimana dia yang tadinya kehilangan nyawanya, mengambil kembali nyawanya. Dan dia hidup lagi. Dan itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Yesus tidak mati dalam kekalahan, dia mati dalam kematian. Sehingga saudara dan saya dapat memiliki pengampunan dan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita boleh bernyanyi sambil merenung. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Saya dari pagi menyanyikan lagu-lagu ini, saya sangat masgul, saya sangat haru. Yang pertama, haru karena kasihnya itu begitu besar bagi kita. Yang kedua adalah tentang penderitaannya yang luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini dari refnya. Sambil kita merenungkan 7 perkataan Yesus yang sudah kita renungkan tadi. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan segenap hati mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kemanakah aku bisa pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu itu, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi saudaraku, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Sebelum anggur dan roti dibagikan, saudara silahkan bersaat teduh atau berdiam diri di hadapan Tuhan. Ampunilah jika masih ada yang belum saudara ampuni. Akuilah dosa dosa saudara di hadapan Dia. Sementara singers boleh menyanyikan refnya. Apakah saudara mendengar suara Tuhan pada hari ini? Dan kalau saudara sudah mendengar, apakah saudara sudah meresponinya? Dan saat ini Tuhan mengundang saudara untuk masuk dalam perjamuan. Apakah ada di antara saudara yang belum dapat? Di belakang ada yang belum dapat. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pada malam Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah. Ambillah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kita. Saudaraku, mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya minta pendeta Horasian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di tangan kami ada tubuh-Mu yang terpecah. Tubuh yang kudus menjadi dosa, sehingga kami yang berdosa akhirnya menjadi kudus oleh karena pengorbanan-Mu. Biarlah dengan tubuh ini kami mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah dengan tubuh kami ini juga kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup demi nama Yesus Kristus. Dan biarlah setelah tubuh ini bersatu dengan tubuh kami, segala kedagingan kami akhirnya dimatikan. Dan tubuh-Mu yang berkuasa atas hidup kami, akhirnya kami selalu mempersembahkan yang terbaik. Dan kami siap untuk memakan tubuh-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus sudah tercabik-cabik bagi kita. Makanlah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan Ia berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah. Mari kita angkat cawan anggar kita ke atas
tanda kita meninggikan darah Kristus, dan sebelum kita meminumnya, Pendeta Yosua Jab akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di tangan kami sudah ada anggur yang oleh firman Tuhan adalah darah Kristus yang sudah tertumpah demi untuk menghapus dosa-dosa kami. Sehingga dengan darah Kristus kami boleh dimurnikan, kami boleh disucikan, kami boleh diurapi menjadi orang-orang yang kudus, bebas dari dosa, dan yang terpenting memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Kristus untuk pengorbananmu, untuk darahmu yang sudah tercurah. Sehingga kami bukan lagi orang-orang yang hina, yang menjadi hamba dosa, tapi kami sudah Engkau pilih untuk menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak Allah. Dan sebentar kami akan meminum darah-Mu yang akan menyatu dengan darah kami, sehingga Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia dan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kami siap meminum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, bahkan pengampunan dosa seluruh umat manusia. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Yesus telah kita dapatkan. Saya beri kesempatan saudara untuk memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar saudara. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, mari bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita akan mengakui iman kita secara bertanggapan. Saya akan bertanya dan saudara menjawab. Saudaraku, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Dan kepada Yesus Kristus yang tunggal daripada Saudara, apakah engkau percaya kepada Allah Roh Kudus? Silakan duduk. Saudara-saudari, anugerah hadiah dari Allah sudah kita terima, yaitu anaknya sendiri, anaknya yang tunggal,
yang Dia kasihi telah Dia korbankan bagi kita. Dengan hati bersyukur, biarlah kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita yang sudah mau menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita sendiri yang menanggung. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari korban persembahan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami saat ini mau memberikan korban persembahan. Tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbananmu ya Bapa melalui Yesus Kristus. Namun kami mau mempersembahkannya dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Terimalah persembahan kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught on me. Laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me about. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified, Crucified, laid behind a stone, believed to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah, renungkanlah penderitaan, cemoohan, dan penyaliban Yesus. Besok, pada 2000 tahun yang lalu, dia diadili, ditangkap di Taman Getsemani dan diadili oleh Kayafas. Bahkan sampai menunggu pengadilan dia dijebloskan dalam penjara. Dan penjaranya itu di bawah tanah, lorong yang kecil dan gelap, saudara-saudaraku. Sebelum akhirnya dia diadili dengan cara yang tidak adil, diludahi, dicemooh. Dan saudara-saudaraku, ingatlah perkataan Yesus dan lakukanlah itu dalam hidupmu. Pulanglah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan berkat Tuhan. Anugerah, damai sejahtera dan belas kasihan dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu di sejenak. Selamat memperingati Jumat Agung. Sampai jumpa di hari kebangkitan Yesus kita hari Minggu besok. Tuhan memberkati.